Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Yudhama. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, merdeka. Sebelum orasi saya sampaikan, salam hormat untuk pihak penyelenggara, salam hormat juga untuk para juri, dan salam hormat juga untuk seluruh audiens. Juga salam panjang umur perjuangan saya sampaikan kepada semuanya, bahwa tokoh-tokoh perjuangan sebelum Indonesia mencapai segala prestasinya hingga saat ini tidak boleh dilupakan. Maka itu, saya akan sampaikan salah satunya, yaitu Soekarno. Kawan-kawan dan saudara semua, orang hebat yang kita kenal dengan nama Soekarno, perlu diketahui bahwa sebelumnya beliau dinamakan Kusno Sosrodihardjo, dan kemudian pada usia 5 tahun diubah menjadi Soekarno, yang berasal dari nama tokoh pewayangan, yaitu Karna, yang bernuansa menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan akhirnya nama Soekarno kita kenal hingga saat ini. Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya dengan ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibu yang bernama Ida Nyoman Rai. Walaupun lahir dari rahim bangsawan, bukan berarti difasilitasi serba kemewahan. Bahkan Soekarno dan orang tuanya hidup pas-pasan, terkadang bahkan kekurangan. Kawan-kawan dan saudara semua, dari kisah tersebut mengingatkan saya terhadap pepatah, nakoda yang tangguh tidak lahir di laut yang tenang, tapi di laut yang penuh dengan ombak dan badai. Dan terbukti bahwa kerasnya kehidupan Soekarno bukan membawa kepada lembeknya mental, tapi justru membuat Soekarno tangguh dan bekerja keras. Terlebih lagi, tak banyak waktu Soekarno bersama kedua orang tuanya, karena beliau dititipkan di Tulung Agung bersama kakeknya, yang bernama Raden Harjodikromo. Di sanalah kepribadian Soekarno terbentuk, baik dari cara pandang hingga prinsip hidup. Kawan-kawan dan saudara semua, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Begitulah ucap Nelson Mandela. Kita bisa lihat salah satu kenyataannya pada kehidupan Soekarno, yang sangat peduli dengan pendidikan. Bermula di Tulung Agung, mengenyam pendidikan formal. Tak lama kemudian pindah ke Mojokerto. Selanjutnya dipindahkan kedua orang tuanya ke ELS. Pada tahun 1915 pendidikan formal selesai dan dilanjut ke HBS Surabaya dengan bantuan dari teman ayah Soekarno bernama Cokro Aminoto, hingga berupa tempat tinggal bersama Agus Salim, Cipto Mangunkusumo, Musso, dan lain-lainnya. Ia rela memberikan fasilitas tersebut karena melihat potensi Soekarno dari keseriusannya saat belajar. Dan mulai terlihat bakat Soekarno, kawan-kawan, ketika Soekarno diajak membuat tulisan dan akan diterbitkan di majalah Utusan India oleh salah satu pengurus Sarekat Islam. Kawan-kawan dan saudara semua, selanjutnya pada tahun 1920 Soekarno lulus dari HBS dan lanjut ke THS. Di masa tersebut Soekarno dijuluki Singa Podium atas kemahirannya dalam berpidato. Pada 5 Mei 1926 gelar insinyur diraih dengan sangat mengagumkan. Kawan-kawan dan saudara semua, cukup panjang perjalanan pendidikan Soekarno hingga akhirnya menyandang 26 gelar doktor kehormatan dari beberapa universitas di berbagai negara, juga menguasai 6 bahasa asing. Kawan-kawan dan saudara semua, ketika pendidikan formal selesai dijalani, kemampuan ilmunya bukan hanya digunakan untuk dirinya saja. Bahkan pada 4 Juli 1927, beliau membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Organisasi tersebut berjalan dengan sikap non-koperasi, dan PNI berkembang pesat karena beliau. Kemajuan tersebut membuat Belanda geram, sehingga pada tahun 1929 Belanda menangkap Soekarno dan beberapa tokoh PNI lainnya.
lalu diadili di Bandung pada 18 Agustus 1930 hingga akhirnya dijatuhi 4 tahun kurungan di penjara Sukamiskin. Namun kawan-kawan semua, ada peristiwa menarik yang membuat kita salut, yaitu sebelum vonis dijatuhkan, Soekarno memberikan pidato pembelaan diri yang hebat dan semakin membuatnya terkenal. Kemudian pidato tersebut dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Dari sana kita bisa lihat api prinsip hidup yang tak pernah padam. Kawan-kawan dan saudara semua, ketika telah usai masa tahanannya, PNI ternyata telah membubarkan diri dengan kondisi anggota yang terpecah belah. Kemudian Soekarno mengembangkan Partindo. Selain itu, Soekarno juga menulis buku berjudul Mencapai Indonesia Merdeka tahun 1933. Lagi-lagi, Belanda tidak menyukai progresifnya Soekarno dan buku tersebut pun dilarang oleh pemerintah Belanda. Parahnya lagi kawan-kawan dan saudara semuanya, Soekarno dibuang ke Polres tanpa melalui proses persidangan. Kawan-kawan dan saudara semua, beruntunglah kita karena Soekarno adalah seorang yang bermental baja, sehingga tidak menggoyahkan prinsip-prinsipnya walaupun telah dipenjara dan diasingkan. Lalu buku karya Soekarno lainnya pun terbit, di antaranya Di Bawah Bendera Revolusi dalam 2 jilid. Kawan-kawan dan saudara semua, mengenai gotong royong, adakah hubungannya dengan Soekarno? Tentu ada. Kawan-kawan dan saudara semua perlu mengetahui bahwa walaupun sudah menyatakan Pancasila, selanjutnya Soekarno berpidato mengusulkan Trisila, lalu diusulkan kembali Trisila tersebut menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Dr. Suwarno menggarisbawahi perihal pemerasan Pancasila ke dalam Ekasila oleh Soekarno. Ia berpendapat bahwa 5 sila berasal dari prinsip yang terkandung dalam satu perkataan Indonesia asli, yaitu gotong royong. Adapun tujuannya adalah menghindari pihak-pihak yang tidak sepakat terhadap Pancasila. Kenapa gotong royong? Karena Soekarno menginginkan Indonesia untuk semua. Soekarno mengatakan, kita mendirikan Indonesia semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, tapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua. Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Kawan-kawan dan saudara semua, mengenai gotong royong, Soekarno mengatakan bahwa tidak boleh ada klaim mayoritas atas minoritas. Tidak boleh ada klaim kaum kaya atas kaum miskin. Mengapa? Karena kalau ada klaim tersebut, untuk apa Indonesia merdeka? Bukankah semua itu bentuk penjajahan baru? Kawan-kawan dan saudara semua, Trisila dan Ekasila adalah alternatif lain yang ditawarkan selain Pancasila. Walaupun Soekarno sendiri menekankan agar Pancasila lah yang diterima. Dan akhirnya, ketika momen itu datang, pada saat Jepang ingin menarik hati rakyat dengan menjanjikan kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI untuk merumuskan dasar Indonesia merdeka. Dan kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Soekarno untuk mempertajam visi kemerdekaan Indonesia. Kawan-kawan dan saudara semua, akhirnya pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan Pancasila yang sekaligus pidato tersebut dikenal dengan Hari Lahir Pancasila. Kawan-kawan dan saudara semua, bagi Soekarno, gotong royong adalah saripati dan ringkasan dari Pancasila. Oleh sebab itu, mari tingkatkan semangat kerjasama dan saling bahu-membahu. Indonesia menjadi maju. Kawan-kawan dan saudara semua, bahkan Soekarno konsisten dalam prinsipnya, dibuktikan beberapa tahun pasca merdeka. Dalam pidatonya tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1952, Soekarno menekankan dan meyakini bahwa nilai luhur gotong royong bukanlah sesuatu yang tidak mungkin digapai dan mengawang-awang. Gotong royong sungguh objektif, berasal dari bumi Indonesia dan telah dipraktekkan berabad-abad. Sekian orasi yang saya sampaikan untuk mengikuti lomba orasi biografi Soekarno yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.